رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Telah lewat pada pertemuan yang lalu pengobatan dengan sena daun sena dan as-sanud dengan beragam penafsirannya serta pengobatan dengan al-ajwah, jenis kurma yang datang dari surga. Di dalamnya terdapat kesembuhan dari racun dan jenis kurma ajwa al-aliyah saat dikonsumsi di awal pagi, di awal bukra, maka betul-betul menjadi kesembuhan dan penangkal dari racun, bahkan dari sihir. Dan Nabi memberi ilmu untuk mengkonsumsinya di waktu itu dengan 7 butir kurma ajwa. Selanjutnya kata beliau, dzikru dawai irqis sana, pemaparan pengobatan irqis sana, pengobatan irqis sana. Irqus sana irq, gangguan urat pembuluh darah yang dimulai dari as-sana. As-sana pangkal
pinggul, rasa sakitnya mulai dari situ. Kalau bertambah turun ke paha. Kalau bertambah turun ke lutut sampai ke persendian di bawah. Ini penyakit irqus sana. Apa namanya ini? Bahasa Indonesianya saya juga kurang paham bahasa Indonesianya. Hah? Irqun nasa. Iya. Irqun nasa. Irqun nasa. Irqun nasa. Linu pinggul. Hencok mungkin ya. Ya. Perasaan sakit dari pinggul. Ini. Ya. Dari pangkal pinggul, persendian pinggul, ada urat situ. Ya. Sakit. Ada gangguan, mungkin tersumbat kah, kurang lancar kah, ketua miramang. Rasa sakitnya lumayan. Kalau tambah parah sampai ke paha, turun ke paha, turun sampai ke lutut, ke persendian mata kaki. Namanya irqun nasa. Ada hadis tentang ini, kita baca, beliau buatkan bab khusus tentang ini, sebab ada hadis tentang ini. Kata beliau rahimahullahu taala, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara alladhi bihi irqun nasa ay ya'khudha aliyata kabshin arabiyyin laysa bis-saghir wala bil-kabir. Di bawah pentahqiq mengatakan hadis terkena sakit pinggul ini, irqun nasa ini, untuk mengambil aliyata kabshin. Alia pantat. Iya. Pantat, bagian pantatnya, kabshin kambing, domba, arabiyin jenis domba Arab. Laisa bis-saghir, bukan yang kecilnya, wala bil kabir, bukan yang besar, pertengahan. Fayuqatti'uha, diambil, kemudian dia iris-iris, dia potong-potong, qita'an saghira, dengan potongan-potongan kecil, iris-iris kecil, mungkin kayak cotok irisan-irisannya, iya, atau mau lebih kecil dari itu, terserah. Yang penting selanjutnya, thumma, kemudian yujazzi'uha thalathata ajza', selanjutnya dia bagi, iya, potongan-potongan itu menjadi 3 bahagian. Fayashrabu, selanjutnya dia minum, kulla yaumin, setiap hari, juz'a, 1 bahagian. Ya, dalam hadis yudhab, dilelehkan,
Kan dia ada minyaknya itu. Bagian belakangnya itu ada minyaknya. Ada banyak unsur lemaknya. Pantatnya di belakang diambil, diiris-iris kecil, dilelehkan. Mungkin dikukus, disangrai, nanti kan diminum. Gimana caranya diminum? Dilelehkan dia. Nanti akan meleleh, kayak ada minyak-minyaknya. Jadi 3 bahagian ini, 1 bahagian dibuat seperti itu, minum. Besok lagi, bagian yang kedua, minum. Bagian yang ketiga, dilelehkan, minum lagi. Gimana? Setuju? Hah? Apa? Bukan ekor. Aliyah, pantat. Iya. Apa pokok bonggana? Iya. Yang biasa potong kambing apa yang biasa di situ? Hah? Ada dagingnya tapi banyak lemaknya. Iya. Ini hadis dipermasalahkan oleh sebahagian dokter. Dan di situ banyak kolesterolnya. Saya belum tanya juga ikhwah peternakan. Katanya di situ banyak kolesterolnya. Masa Nabi suruh konsumsi kolesterol banyak? Jawabannya, kalaupun banyak kolesterolnya, maka kolesterol tidak selamanya, selama dikonsumsi untuk orang yang sakit, untuk orang yang sakit yang memerlukan tambahan hal-hal yang semisal itu, maka tidak mengapa. Hanya di sini yang perlu dicermati, sebagian ulama menyebutkan haditsnya lemah. Ada sebagian syekh ditanya haditsnya lemah. Syekh Albani mensahihkannya. Ulama yang mensahihkannya, termasuk Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini menyebutkan di antara pengobatan Nabi alaihi salatu wassalam ini. Hanya cermati, yang perlu dicermati di sini, ini para ulama yang mensahihkan ini dan betul-betul menjadikan bahwa ini adalah pengobatan, itu mempersyaratkan apa yang Nabi sebutkan. Itu bahagian pantat kabshin Arabi. Kibash, jenis domba Arab. Bukan yang kecil. Belum banyak unsur-unsurnya. Bukan juga yang besar, yang mungkin terlalu banyak lemaknya. Pertengahan. Itu pun kabsh. Kibash tidak terlalu mirip dengan domba kita. Bukan juga kambing. Dan dia Arabi. Arabi jenis Arab. Bagaimana Arab di zaman Nabi? Ini harus dilihat konteksnya Nabi. Gimana kambing di zaman Nabi? Oh, tidak seperti peternakan kambing sekarang. Kambing di zaman Nabi itu ke padang pasir. Panas-panas. Dia makan jenis rumput tertentu. Kalau kita dikasih makan daging kambingnya, dikasih makan banyak-banyak lemak, dikasih makan apa penggemukan itu, ampas tahu, kasih makan. Di sana kambingnya jenisnya, jenis Arabi, kibas Arabi, yang bukan kecil, bukan juga besar. Itu pun bagaimana kondisi kambing saat itu penggembalaannya di tengah padang pasir, sedikit rerumputan. Kambing yang lebih banyak jalannya, lebih banyak di tengah padang pasir, lebih banyak di bawah sinar matahari, dan terus berjalan mencari makan. Ini begitu model penggembalaan. Ayat seperti ini.
Nah, yang seperti ini, bagian pantatnya ini, lakukan seperti itu. Jadi bisa dikompromikan. Mungkin ada penelitian dokter kambing yang seperti ini, bagian pantatnya banyak kolesterolnya. Kolesterol berbahaya. Kalau ini disuruh untuk penyobatan, nanti tambah sakit. Mungkin yang dia teliti jenis kambing yang tidak sesuai dengan ketentuan Nabi ini. Kalau haditsnya sahih, maka sabda Nabi pasti benar, tidak mungkin salah. Hanya tempatkan sabda Nabi pada tempatnya. Tempatkan sabda Nabi pada tempatnya. Kalau kita hubungkan dengan hadis sebelumnya, lihat hadis sebelumnya, Nabi suruh apa? Minum susu. Apa alasan Nabi? Minum susu sapi. Apa alasan Nabi? Apa alasan Nabi di hadis itu? Karena sapi merumput setiap jenis pohon. Berarti sapi saat itu apa? Konsumsinya apa? Beragam jenis rerumputan, tanaman, pepohonan. Sehingga jangan samakan dengan susu yang jenis susu sekarang yang hanya jenis itu, ampas tahu terus kah atau apa? Mirip dengan ini. Sehingga kalau yang seperti ini, di zaman Nabi itu bagian pantat itu akan terkumpul sesuatu yang sesuai dengan makanannya, sesuai dengan kondisi kambingnya. Itu sesuai dengan hadits ini berfungsi untuk mengobati penyakit irqun nasah yang sudah karatan anunya. Perlu kasih minyak, perlu konsumsi minyak, jenis minyak dari sini, bermanfaat nanti agak lancar, perlu pelumas. Ini kan jenis peluman sini, obat ini. Irqun nasa kurang pelumasnya. Ini minum yang mirip pelumas ini, tapi jenis kambing yang seperti ini, supaya tidak membahayakan. Ini tantangan bagi penggembala ini, di mana bisa, kalau orang penggembala yang betul-betul menggembala, tahu jenis kambing seperti ini, ada pengobatan seperti ini, dia bisa menggembalakan kambingnya, memberi konsumsi kambingnya. Jadi pertama jenis kambingnya yang seperti ini, digembalakan dengan cara seperti ini, dia kasih makan yang seperti ini saja. Kemudian lihat, ambil bagian pantatnya, lakukan penelitian, apa yang ada dalam kandungannya itu. InsyaAllah ta'ala beda. Ada nilai tersendiri. Nah, kalau dia berhasil di situ, punya perbedaan, ada nilai tersendiri. Nah, ini kambingnya bisa berlipat-lipat harganya dari kambing biasa. Sebab cara perawatannya berbeda, pemeliharaannya berbeda. Nah, kalau kita gunakan hadits minum susu itu karena minum susu sapi karena apa? Dia merumput dengan banyak tumbuhan. Kita pelihara seperti itu, sapi atau kambing, kasih jenis tumbuhan, kita punya 100 jenis tumbuhan semakul. Ini sapi khusus dipelihara, dengan 100 jenis tumbuhan. Ini terus yang dimakan, 100 jenis tumbuhan masukkan. Nanti buat penelitian, bedakan dagingnya, bagian ininya, susunya, apanya semuanya. Dengan sapi yang lainnya. Lahir penelitiannya. Luar biasa, ternyata ini hasilnya. Bisa begini, bisa jadi obat ini, jadi obat. Nanti mahal. Jadi orang pelihara 1 sapi, bisa 2, 3 kali, 4, 5 kali harga sapi yang lain. Dengan cara perbanyak jenis tanamannya. Ini untuk orang peternakan ilmunya. Baik, selesai pemaparan pengobatan irqun nasa. Ini saya sebutkan dulu apa yang tanya itu anu-anunya kambing. Ada yang pernah tanya apa-apanya kambing itu? Dimakan sebagai obat. Uratnya apanya? Saya bilang ada yang mirip. Ini yang mirip yang saya maksud ini.
Taib. Jadi ini yang dimaksudkan dalam hadis. Jadi harus kibas Arabi, bukan yang kecil, bukan yang besar, dan lihat kondisi makan dan penggembalaannya di zaman Nabi. Jenis seperti itu. InsyaAllah ta'ala itu berfungsi mengobati. Taib. Dzikrul istis'at. Pemaparan al-istis'at. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ista'atta. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Taib. Pemaparan al-istis'at. Istis'at ini yang mirip dengan gurah. Iya, pengobatan dengan gurah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah melakukan istis'at. Apa istis'at itu? Saya bacakan keterangan di bawah yang beliau nukil dari Fathul Bari. Ista'atta ay ja'ala fihi sa'ud wa huwa ma yuj'alu fil anfi min al adwiyah. Ista'atta maksudnya membuat sa'ud, melakukan as-sa'ud padanya. Dia ista'atta berarti diperlakukan sa'ud padanya. Apa sa'ud? Sesuatu jenis obat atau pengobatan yang dimaksudkan melalui hidung. Kemudian beliau mengatakan ista'atta maknanya ista'mala sa'ud, menggunakan pengobatan as-sa'ud. Apa itu? Wa huwa ay yastalqiya ala dhahrihi, terbaling di atas pundaknya. Iya. Berbaring di atas pundaknya. Wa yaj'ala baina katifaihi ma yarfa'uhuma liyanhadira ra'su. Dia terbaring di atas pundak, lawannya mopang. Kalau ini apa? Apa? Akuninyarang. Atuninyarang. Taib. Tidur terlentang. Bahasa Indonesianya tidur terlentang. Iya. Jadi dada, perut di atas. Terus dia letakkan di antara dua katifnya. Apa katif? Pundak, di bawah leher. Dia letakkan apa? Sesuatu semacam bantal agar supaya katif ini terangkat ke atas. Jadi dia terlentang begini, taruh di sini, nah terangkat ke atas. Guna lehernya terjulur ke bawah.
agar supaya lehernya terjulur ke bawah. Sudah bisa tergambar posisinya. Ya, nanti obatnya diteteskan melalui hidungnya. Kata beliau, diteteskan melalui hidungnya air atau minyak yang padanya ada obat, ma au duhut fihi dawa. Diteteskan padanya air atau minyak yang terkandung obat. Kegunaannya liyatamakkana bidzalika minal musul ila dimaghi. Agar supaya obat itu dengan posisi itu bisa sampai kepada dimagh, otak. Iya. Jadi masuk ke dalam-dalamnya. Listikhraji ma fihi minad dawa bil atas. Agar dengan sampainya itu nanti akan keluar penyakitnya melalui bersin. Jadi metode itu adalah metode memasukkan obat guna sampai ke otak, kepala yang lebih dalam, untuk mengeluarkan penyakit di dalam. Apa penyakit di dalam? Virus-virus, bakteri, corona masuk di dalamnya. Kalau menyerang di situ. Bersin-bersin apa kan yang di situ diserang. Masuk sampai di situ nanti bereaksi. Bersin. Keluar penyakit. Kayaknya habis bersin orang apa yang dibilang? Alhamdulillah selamat dari penyakit. Tapi orang disuruh bersin tutup. Adab bersin apa? Disuruh tutup. Adab bersinnya Nabi disuruh tutup. Tapi yang dibaca karena penyakit. Kenapa disuruh tutup? Ya, tidak boleh disebar itu penyakit. Disuruh tutup. Yang keluar penyakit, jangan sebar penyakit. Suruh tutup. Kita baca alhamdulillah. Yang dengar baca apa? Yahdikumullah. Dia doakan semoga Allah memberimu hidayah. Terus yang bersin bacakan apa lagi? Alhamdulillah yahdikumullah yarhamukallah wa yuslihu balakum. Dijawab lagi, semoga Allah merahmatimu dan memperbaiki keadaanmu. Coba lihat, luar biasa ini Islam ini. Tidak ada agama yang seperti itu. Bersin, saling berbalas doa. Ini pengobatan as-sa'ud, istis'at ini mirip gura atau orang bilang gura. Ini bentuk pengobatan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sudah lewat sebelumnya model-model ini. Dari turunannya Abu Bakar. Orang yang sakit kepala, dia kasih apa dia? Dia masukkan obat ke hidung. Apa yang dia masukkan? Minyak zaitun 3 butir atau 5 butir, 5 biji jintan hitam, tumbuk halus, campur minyak zaitun, teteskan ke hidung. Model ini, tetes 1 kiri kanan tergantung penyakitnya. Itu juga penyakit berhubungan dengan mata, sakit-sakit kepala. Masuk. Metode ini. Sudah lewat penggunaannya juga. Minyak zaitun dengan kristal hindi. Gunakan metode as-sa'ud juga. Gunakan metode as-sa'ud untuk penyakit-penyakit di leher.
dan itu mujarrab. Efeknya, hasilnya, kita bisa gunakan jadi apa? Dosisnya apanya? Coba-coba nih. Saya biasanya kalau begini-begini, saya teteskan ini, begini reaksinya. Oh berarti kuat ini kalau yang begini. Keras kalau yang begini, kalau kandungannya. Nah, kalau antum sudah dapat apa yang cocok untuk antum, maka antum gunakan pengobatan itu untuk apa? Untuk penjagaan juga. Oh kalau saya datang penyakit ini, saya kasih begini dosisnya, alhamdulillah sembuh. Berarti kita bisa lakukan apa? Teknik pengobatan pencegahan. Saya biasanya datang penyakit seperti ini kalau saya pergi ke pasar kah, kalau saya pergi begini. Berarti supaya saya tidak kena, habis dari pasar, sebelum kena, sebelum bersin, sebelum apa, maka saya gunakan itu dengan dosis yang penjagaan. Itu salah satu penggunaan obat. Jadi obat-obat hal-hal yang bermanfaat untuk kesembuhan itu apa? Bisa digunakan untuk apa? Untuk penyembuhannya, bisa digunakan untuk pencegahan. Termasuk minum madu, minum ini apa semuanya. Untuk penyakit ini, minum ini kata Nabi. Terus untuk pencegahannya, minum itu juga. Tapi dengan dosis pencegahan. Baik. Lanjut. Dzikru ta'dilil ghada. Tadi Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan campuran obatnya bisa minyak, bisa air, tergantung jenisnya. Tergantung jenis. Kalau Qistul Hindi bisa pakai minyak, bisa pakai air. Di jenis cerbuk seperti jahe-jahean, kasih minyak, kasih air, campur air sedikit. Intinya apa? Supaya bisa menetes. Supaya bisa menetes. Itu metode pengobatan. Hanya pecandu gunakan metode itu untuk konsumsi. Kalau pecandu, yang biasa dilihat, tidak diminum, ada yang tidak minum, dihirup. Itu untuk naik ke atas. Hanya dirangsang sama otak untuk hal yang membahayakan, merusak. Metode Nabi menggunakan hal itu untuk pengobatan, merangsang syaraf juga, tapi harus dengan hal-hal yang bermanfaat. Sama minum air, minum obat, ada juga minum ballo, kaci. Ini kan hanya metode apa? Yang bisa mengobati, bisa bermanfaat. Ada dengan minum, ada dengan dibalur, ada dengan ditetes, ada dengan dimasukkan dengan cara seperti ini, ada dengan dikeluarkan bekam, ada dengan dipanaskan dulu, ada dengan itu metode-metode penggunaan obatnya. Semuanya tinggal digunakan obat itu, metode apa yang cocok. Dan ini harus berkonsultasi dengan ahlinya, agar supaya saat kita menggunakan metode pengobatan Nabi alaihi salatu wassalam itu tepat, yang dengannya kita semakin yakin terhadap petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau tidak tepat, salah baca, salah ini, salah praktek, bahaya. Nanti yang akhirnya muncul apa? Tidak cocok ini petunjuk Nabi. Salah. Bukan petunjuk Nabi yang salah, dia yang salah. Petunjuk Nabi itu perlu bacaan benar, perlu ilmu yang benar, perlu penerapan yang benar, perlu yang seperti itu. Jangan cara bacanya saja sudah salah, bisa berbahaya. Sebagaimana yang sering disebut oleh para ulama, hadits-hadits, ada yang baca
Dia baca dalam Sahih Al-Bukhari, Al-habbatus sauda dawa min kulli da. Al-habbatus sauda, al-habbah, as-sauda, al-habbah, butiran, sauda hitam, maksudnya jintan hitam, adalah obat semua penyakit. Tapi dia salah baca. Al-habbah, lihat ha baru ba baru tak marbutah, habbah satu titiknya, habbah, tapi dia baca dua titik. Al-hayyah, as-sauda, hayyah ular, ular hitam obat semua penyakit. Wih, dah pernah dengar obat ini, sangat yakin sabda Nabi ini, hadits Nabi. Salah baca. Pergi tangkap ular hitam beracun. Obat semua penyakit, mati. Ini para ulama sering ungkap kisah ini apa? Dalam belajar harus belajar dari ahlinya. Belajar otodidak itu menyesatkan. Belajar otodidak, belajar sendiri, tidak perlu ke ulama, belajar sendiri, baca sendiri. Akhirnya jadi apa? Sesat dan menyesatkan. Jadi ahli fatwa, tidak ada rekomendasi dia jadi ahli fatwa. Jadi takabur, bangga diri, menyalahkan semuanya. Padahal tong kosong, nyaring bunyinya. Taib. Bab terakhir kita ambil 3 bab. Dzikru ta'dilil ghada. Dzikru ta'dilil ghada. Pemaparan ta'dil makanan. Ta'dil makanan. Ta'dil seimbang dalam makanan. Ini ilmu besar pengobatan Nabi, bahwa dalam makan perlu keseimbangan. Dari sini lahir beragam macam metode pengobatan. Metode pengobatan ini, macam-macam model anunya, penamaannya. Diet ini, diet itu, konsumsi ini, konsumsi. Semuanya yang bermanfaat itu kembali kepada metode ta'adil, seimbangkan. Seimbangkan makanan. Itu penjagaan kesehatan dan metode pengobatan yang paling hebat. Ta'adil, seimbangkan makanan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memberi ilmu keseimbangan makanan yang paling hebat dalam hadits ini. Kata beliau, anil Miqdam ibni Ma'di Karib, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma mala ibnu Adam wi'aan syarran min batni, hasba muslimin hasbu muslimin luqaymatun yuqimna salbah, fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi wa thuluthun li nafasi. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Kata Al-Maqdisi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Imam Tirmidzi mengatakan hadits hasan. Di bawah disebutkan haditsnya sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi, An-Nasa'i dalam Al-Kubra, Ibnu Majah, Abu Naim dalam At-Tib, dan ini lafaz beliau, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Silsilah Sahihah, jilid 5 nomor 336. Satu hadis dalam bab ini, tapi apa? Kunci pengobatan besar. Dari Al-Miqdam ibni Ma'di Karib. Al-Miqdam putra dari Ma'di Karib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa sungguh Nabi
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal telah bersabda, ma mala'a, ma tak ada, tak ada mala'a Ibnu Adam, tidaklah Ibnu Adam mala'a mengisi. Iya, mengisi. Tidak ada yang diisi penuh oleh anak cucu Adam. Wi'aan, wi'a tempat. Wi'a tempat, bisa bejana, tempat air, tempat madu, tempat sayur, tempat, iya. Tak ada wi'a tempat, iya, yang diisi oleh anak cucu Adam syarran, yang lebih jelek, min batnihi, mengalahkan perutnya. Setelah itu Nabi lanjutkan, hasbu muslim, cukuplah bagi seorang muslim, luqaymat, luqmah, beberapa suapan. Cukuplah bagi muslim luqaymat, beberapa suapan, yuqimna salbah, yang dengannya tegak sulbinya, tulang punggung. Artinya yang dengannya dia sudah bisa bergerak, sudah bisa beraktivitas, sudah bisa mewujudkan penghambaan kewajibannya. Terus fa in kana la mahalata, jika memang la mahala, jika memang harus lebih, maka thuluthun, maka sepertiga li ta'amihi, untuk makanannya, wa thuluthun, sepertiga li syarabihi, untuk minumannya, wa thuluthun, sepertiga lagi li nafasihi, fa di fathah, untuk nafasnya, bukan nafsi jiwa, bukan, tapi li nafasihi, untuk nafasnya, napas. Jadi di sini lihat ilmunya di sini. Ada 3 kalimat di sini. Ada 3 kalimat. Yang pertama ilmu, bahwa yang diisi, sesuatu yang diisi oleh cucu Adam yang paling berbahaya, yang paling jelek adalah mengisi perut. Ini ilmu pertama. Sebelum masuk, pahami dulu itu. Ini hati-hati nih yang gemar kuliner, sambusa asing, pitikan rekan rei, pokoknya ada anu bagus ada, sikat anu bagus, sikat, pikirannya hanya bagaimana kenyang, bagaimana puas makan, ingat ini ilmunya. Yang terjelek yang diisi anak cucu Adam adalah perutnya. Itu yang paling jelek. Dan itu benar. Tidak ada, semua penelitian mengarah ke sini. Sumber semua penyakit dari itu yang masuk ke perut. Penyakit karena dari luar, tabrakan atau apa lain sedikit itu. Penyakit sumbernya adalah isian perut itu. Jadi di sini sudah dapat ilmu kita. Apa ilmunya? Hati-hati. Perut itu diisi, ada aturannya. Ilmu yang pertama, jangan menjadi orang balala. Ini kan orang balala nih, pikirannya apa? Batangku. Orang balal itu apa? Pikirannya bagaimana perut, bagaimana makan. Orang yang makan banyak belum tentu balal ya. Dia perlu makan banyak karena lapar, karena ini dia perlu mau kerja banyak apa. Bukan itu ukuran balal. Balal di sini apa? Pikirannya apa?
sekedar mau mengisi perutnya, mengejar syahwat perutnya, syahwat makan, syahwat minum. Hanya bagaimana mengisi perutnya, harus punya ilmu. Yang paling jelek, tidak ada yang paling jelek di isi anak cucu Adam seperti mengisi perut. Itu yang paling jelek. Ilmu yang kedua, hasbu muslim, cukup bagi seorang muslim. Ini kekuatan muslim, aturan mengisi perutnya. Aturan seorang muslim mengisi perut ialah cukup. Luqaimat, beberapa suap, aturannya yuqimna salbah. Itu aturannya, yuqimna salbah. Bisa tegak, bisa kuat, bisa berfungsi, bisa beraktivitas. Sulbinya, tulang punggungnya, tulangnya. Ini tulang yang sulb, yang apa? Yang kalau itu bagus, semuanya bisa gerak. Makanan yang dengannya, kalau istilahnya dia makan yang dengannya apa? Beberapa suap yang dengannya apa? Dia sudah bisa beraktivitas. Dan itu relatif ya. Beberapa suapnya pemikir yang jarang bergerak itu beda dengan beberapa suapnya tahu Pak Jeko, buruh pelabuhan, bagian pengecoran, beda beberapa suapnya dia itu. Sebab aturan beberapa suap yang paling bagus adalah bisa tegak sulb. Bisa tegak sulb itu artinya apa? Dengannya dia bisa tegakkan kewajibannya, dengannya dia bisa tegakkan pekerjaannya, dengannya dia bisa tegakkan ibadahnya. Asalnya jaga nih perut. Kalau perlu ndak isi, ndak usah isi. Sebab mengisi perut itu bisa berbahaya. Hanya kita perlu hidup, kita perlu bergerak, kita perlu beribadah. Supaya bisa beribadah, supaya bisa bekerja, supaya bisa memenuhi kewajiban, maka perlu makan. Aturannya cukup bagaimana bisa mewujudkan kewajiban itu. Sudah, ini ilmu yang kedua. Ini diisyaratkan dengan sebagian hadits. Sebagian hadits berhenti sebelum itu. Kan kalau kenyangan lebih. Kalau kekenyangan tidak lagi yuk. Yang di sini makan yang dengannya justru semangat habis makan. Itu aturannya. Makan yang dengannya bisa jalan, bisa beraktivitas. Kalau makan yang dengannya riolong. Itu lewat batas itu. Sudah? Sekarang ilmu yang ketiga. Ilmu yang ketiga. Fa in kana la mahalata. Kalau memang perlu lebih. Ini aturannya ini. Jadi aturan ini kalau memang perlu lebih. Maka aturannya sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Berarti ini sepertiga ini aturan terakhir sudah. Kalau kita minta aturan baru lagi, lebih. Lihat perut, usus, bagi tiga. Berapa bagi tiganya? Ukur-ukur sendiri nih. Ada orang ususnya 12 meter. Usus panjang itu. Ada orang ususnya 12 meter juga, tapi besar lorongnya. Ada sempit. Tergantung orang. Sering kerja besar-besar. Kalau malas kerja, cari-cari todongnya. Tergantung keadaannya. Itu bagi tiga. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Ada rongga untuk bernafas. Siapa yang bisa jaga ini? Ini jaga ini apa ini? Ini sudah paling terakhir sudah ini. Tapi kalau bisa di bawahnya apa? Cukup. Walaupun tidak sampai sepertiga. Tapi sudah cukup bisa menggerakkan, itu paling stabil. Kalau orang bisa hidup seperti itu, tidak ada pantangan-pantangan. Yang penting halal.
Tidak ada nama pantangan-pantangan, yang penting halal. Dasarnya kenapa harus jaga? Sebab kapan diisi perut, asalnya bisa membahayakan. Kalau berlebihan, bahaya. Asam urat, kolesterol, tinggi ininya, lebih ininya, menumpuk ininya, terjadi ini, semuanya karena mengisi. Lupa bahwa yang terjelek diisi adalah perut. Kalau paham ini, maka terapkan konsumsi secukupnya. Cukup sesuai dengan kadarnya apa yang kita mau kerja. Kita tahu itu. Saat lapar gimana? Kan agak lemah. Tapi begitu minum, makan, alhamdulillah, kuat. Ada tahu itu. Jangan juga kelaparan. Kelaparan, tidak mau makan apa, itu menzalimi diri. Nabi tegur orang yang datang ke rumahnya, yang akhirnya apa? Mau berpuasa saja, tidak mau berbuka. Nabi tegur, jalan salah itu. Saya ini yang paling kuat, saya ini yang paling hebat, tapi bersama dengan itu, saya yang paling takut kepada Allah. Bersama dengan itu apa? Saya berbuka, saya berpuasa. Saya berpuasa, saya berbuka juga. Jangan juga jadikan dirinya tidak makan, kasihan, puasa putih, puasa apa? Puasa putih, puasa hitam, puasa hijau. Perut perlu diisi, tapi miliki ilmunya. Yang paling jelek diisi adalah perut. Karena itu jangan sembarang. Bagaimana aturannya supaya baik? Konsumsi yang dengannya kita bisa beraktivitas, bisa beribadah, bisa menunaikan kewajiban. Terus, kalau memang perlu lebih, ambil metode ini. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga makanan, sepertiga makanan, ayam panggang, sepertiga sate, tidak apa-apa, yang penting sepertiga. Disitulah orang pandai harus mengisi. Jangan sepertiganya nasi semua. Sepertiganya sudah nasi, terus ikannya sepertiga lagi. Sayurnya nih iro mamis, itu pun sayur sepertiga. Minumannya tidak ada sudah. Nafas habis sudah. Sepertiga makanan, sepertiga minuman. Kita perlu makanan, kita perlu minuman. Batasnya sepertiga. Apa makanannya, apa jenis minumannya, tiap-tiap orang lihat dirinya, tanya ahlinya. Saya begini. Lebih cocok makanan ini, lebih cocok minuman ini, lebih cocok ini. Terapkan sepertiga. Yang jelas, kalau antum pusing kombinasinya dua ini, sudah sepertiganya lebih atau tiga, lihat nafasnya, sudah tinggal sepertiga, stop, terserah apa yang sudah. Jangan bilang, belum bisa sepertiga anunya ini. Tapi nafasnya sudah mendekati poso, berarti lebih yang lainnya. Lihat nafasnya, nafas. Sebab nafas itu sangat diperlukan dalam hidup, dalam khusyuk, dalam belajar, dalam berzikir, dalam sholat. Tapi kalau full sembangin tapi susah bernafas, susah berdiri. Konsentrasinya di situ. Bacaannya sudah asal baca. Ini ilmu besar ini.
Dan ingat, sepertiga ini ternyata apa? Nabi bilang, la mahala, fa in kana la mahala. Jika memang terpaksa. Jika memang tidak ada jalan lain. Jika memang perlu. Maka. Terus, kenyang. Orang kenyang di sini. Kenyang ini. Ini batas kenyang sudah ini. Ini batas kenyang sudah. Metode kedua itu kenyang juga. Sebab kenyang itu kembali kita. Erinji kita. Kalau orang bilang, masih mau kah? Belum kenyang itu. Tapi kalau orang merasa cukup, cukup ini. Kenyang. Kita ukuran kenyangnya, kalau kita kenyang kita, maunya kenyang kita, apa ukurannya kenyang? Nasa wala pigiyo. Terapi. Ukurannya tera. Jadi kalau orang penyakit mas sedikit-sedikit tera, tena mau ngandre. Ini ilmu besar, ikhwah. Sehubungan dengan ilmu ini, kita sisipkan ilmu. Ini sisipan ilmu. Bagaimana? Jadi inti ilmu sebenarnya, bagaimana bisa makan beberapa suap dan puas. Puas yang dengannya semangat. Itu caranya, nikmati itu suap makanan. Nikmati. Nikmati itu makanan. Tapi karo-karoi. Ini kalau ini makanan sepertiga ini berarti satu piring ini. Ini satu piring ini. Ini sepertiga ini semua ini. Insyaallah ini. Cocok sepertiga, tapi apa? Masuknya karo-karoi. Apalagi pun nangan renam pangitawa. Jangan dari tengah-tengah. Baru lawan kita langsung ayam. Kita mau terapkan sepertiga pelan-pelan. Mau baru satu suap lah Bu Sumi. Kita juga harus berlomba. Baik. Jadi gimana supaya itu nikmati itu makanan. Cara menikmati makanan, kunyah lebih lama. Dan mengunyah lebih lama itu sudah resep kedokteran itu, ahli-ahli. Kunyah lebih lama, mereka bilang kunyah lebih lama maka apa? Pertama lebih bersih. Lebih lunak, lebih hancur, lebih halus. Dan enzim apa ada di cairan kita itu, cairan mulut kita itu, saat lama dengan makanan, itu saat lama dengan makanan itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat di perut dan lebih enak itu makanan. Lebih enak makanan. Antum makan nasi tidak ada campuran, nasi saja, tidak ada campuran. Jangan kasih palu cela, jangan cari air bakso, konro apalagi, jangan. Nasi murni. Antum makan nasi. Kalau antum makannya seperti biasa, karo-karoi, satu suap, dua suap, tiga suap, tidak terasa. Tapi kalau antum makan dengan metode ini, satu suap, kunyah. Dosa jangan juga terlalu pelan-pelan. Salah duri. Kunyah yang penting adalah lama dikunyah. Jangan langsung telan. Kita kalau yang penting satu dua. Jadi yang masuk ke perut batu-batu inji. Dia belum nikmati ini makanan. Nasi saja kalau antum makan beberapa kunyah, belasan kunyah sampai 20-an kunyah, itu dengan enzim, itu lihat, itu rasanya nikmat betul. Saat antum telan itu, enak sekali itu ditelan. Enak sekali ditelan. Rasa nikmatnya itu, rasa enaknya itu lebih daripada makan nasi campur ini. Banyak orang nampak, banyak enak, makanannya enak. Sebab apa? Tidak puas dinikmati.
Makanan memang enak, sebab masuk di mulutnya langsung terasa enak. Dia kunyah satu kali, dia rasakan enak, ditelan. Iya. Dia berpikirnya enaknya kalau banyak. Bukan itu. Enaknya itu bagaimana dinikmati. Itu cara makannya enak. Seperti minum kopi. Iya, begitu. Gimana minum kopi? Kopi 1 gelas. Kalau orang tidak tahu minum kopi, nah karo-karai kapahit ini. Pahit ini. Jadi ini tapi peminum kopi baunya sedikit-sedikit, nikmat betul. Tapi saya sudah tinggalkan kopi saya. Kambumahnya. Tapi seperti itu. Makan. Kenapa saya katakan itu dari sisi kedokteran lebih bermanfaat, lebih nikmat, lebih enak. Yang saya ingin tekankan lebih jauh lagi, rasa nikmat lebih terasa, dan itu yang diinginkan melalui makanan. Makanan, lihat haditsnya Nabi, habis makan baca apa? Alhamdulillah, kesyukuran. Apa yang terjadi? Kata Nabi, sesuap. Jangankan sesuap, seteguk air bisa jadi penggugur dosa. Kapan? Kalau kita teguk, suap, walaupun sesuap, walaupun seteguk. Setelah itu kita bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ucapan apa? Nakasih yakin nyaman. Itu Alhamdulillah itu betul-betul benar saat orang rasakan nikmat. Alhamdulillah. Nikmat itu satu suap. Alhamdulillah nyaman. Gugur dosa. Satu suap jadi penggugur dosa. Satu suap bisa jadi penggugur dosa. Banyak-banyak apa? Yang kita dapat ilmu apa? Istighfar, gugur dosa. Sedekah, gugur dosa. Salat, gugur dosa. Benar semuanya. Tapi karena hebatnya Islam, makan pun bisa gugur dosa. Minum bisa gugur dosa. Caranya pelan-pelan, nikmati. Tei karo-karoi. Ini mungkin bisa kita terapkan. Hadits keumuman. Al-ujlatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Ujlah, karo-karo, tergesa-gesa, itu datang dari syaitan. Pelan-pelan, tenang-tenang, perlahan-lahan, datang dari Ar-Rahman. Mungkin makan bisa diterapkan itu. Walaupun banyak penerapan hadits itu. Makan pelan-pelan. Yang saya ingin tekankan supaya kita nikmati. Walaupun dari sisi kesehatan, kalau dari sisi kesehatan itu apa? Makan cara seperti itu lebih nikmat, lebih enak, dan itu cara untuk apa? Diet. Diet paling bagus itu. Sebab cepat kenyang. Sedikit yang masuk, cepat kenyang. Sebab cepat puas. Itu diet. Itu di kesehatan. Tapi yang kita inginkan tekankan apa? Terasa nikmat. Dan itu melatih kesabaran menghadapi nikmat dunia. Melatih kesabaran menghadapi nikmat dunia. Nyaman namun nih, alumi deh. Nyaman namun nih, alumi deh. Coba tahan. Kunyah lagi. Rasakan nikmatnya lagi. Tahan. Kunyah lagi.